Udah jam 1. Salam Pak Koko, salam Cece Kesia. Halo Devon. Halo. Shalom. Tika doa buka ya? Oke. Buka dulu mic-nya, Tika. Oke. Oke, sekarang kita mau mulai. Sebelumnya, shalom adik-adik, semuanya, shalom. 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 Iya, kita akan mau mulai ibadah kita pada minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Cece Tika. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan, kami ingin beribadah, tutup bungkus kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tutup bungkus kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan selalu. Haleluya, amin. 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 Yeay. Oke, sekarang kita mau masuk puji-pujian, boleh di-share? Oke. Duh, salah share-nya. Tunggu ya. Share-nya salah. Tadi apa lagu pertama ya? Lagu pertama, Kesayanganmu. Oh. Ya, tunggu. Lagu kesayanganmu. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Sebagai anakmu memanggilmu Bapa, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sama-sama adik-adik kita mau nyanyikan lagu ini. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu,
Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan satu pujian lagi dengan semangat ya. Tentunya yang ada di rumah masing-masing, kita mau nyanyikan pujian Yesus besertaku. Jadi dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun juga, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, adik-adik yang di rumah ikutan nyanyi ya, dengan penuh semangat memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Yeay. Oke. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kak Siska serahin kepada Kak Tukul yang akan memberitakan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Halo semuanya, Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini?
Baik. Luar biasa. Biasa. Baik. Gimana nih? Coba di-unmute dulu kabarnya. Biasa di luar. Jadi, Gimana kabarnya semua? baik. Biasa. Luar biasa. Nah, Luar biasa. adik-adik ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Gideon. Tentang Gideon. Sekarang Om Tukul mau bercerita tentang seorang raja yang dipilih Tuhan. Dia adalah seorang raja dari rakyat biasa. Dia dulunya adalah seorang penggembala domba. Oh. Hah? Dia Daud. Iya, Yeay. benar, Tika. Nah, Om Tukul hari ini mau bercerita tentang seorang raja yang sangat luar biasa. Meskipun dia masih muda, tetapi dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, kita cerita ini diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Nah, dari perikop ini diceritakan bagaimana orang Israel menghampiri Daud dan meminta dia untuk menjadi raja. Nah, Daud ini menjadi raja menggantikan siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Saul. Hah? Saul. Menggantikan Saul. Nah, Daud ini adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Dia seorang pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, ketika Daud diminta untuk menjadi seorang raja, kita lihat di ayatnya yang ke-2b. Dari Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-2b. Di situ dikatakan, Tuhan berfirman kepada Daud, engkaulah yang akan menggembalakan umatku Israel, dan engkau akan menjadi raja atas Israel. Nah, dalam tradisi Israel, seorang raja di sini, dia harus mampu menyelamatkan bangsanya. Wah, jadi kalau jadi seorang raja harus mampu menyelamatkan bangsanya, harus mampu memimpin bangsanya. Nah, di sini Daud harus mampu memimpin bangsanya. Dia harus memerintah dengan adil. Bahkan dia harus bisa membawa damai sejahtera bagi rakyatnya. Nah, jadi jauh sebelum Daud diangkat menjadi raja, secara politik diangkat menjadi raja, sebelum Daud diangkat menjadi raja, di sini Allah sudah mengurapi Daud melalui siapa? Daud diurapi melalui Nabi apa? Nabi Samuel. Nah, ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, berarti seorang raja itu apa sih yang paling menonjol dari seorang raja? Ada yang tahu nggak apa? Dia punya kuasa, udah pasti. Terus, apa lagi? Nah, seorang raja itu harus mempunyai yang namanya apa? Mahkota. Nah, jadi mahkotanya ini. Nah, Di-mute. Itu kan Katukul bisa unmute. Katukul bisa di-unmute. mute. Katukul kepencet. Iya, Katukul Katukul. kepencet mute-nya. Nggak kedengaran. Sebentar ya, rajanya lagi. Raja, Katukul, Tolong dengarkan rakyat-rakyatmu ini. kepencet, mute. Ya udah. Rajanya nggak kedengaran tadi. oh. Ya, jadi jauh sebelumnya Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Nah, di sini Allah telah memilih dan mengangkat Daud menjadi raja Israel. Allah juga memberikan kepadanya kemampuan untuk memerintah umatnya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, jadi ketika Daud menjadi raja, Daud ini berumur
30 tahun, dan 30 tahun usia pada waktu itu masih sangat muda sekali. Nah, di situ usia yang sangat muda untuk posisi yang sangat penting, yaitu menjadi seorang raja, sebagai untuk memikul tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Nah, jadi namun itulah cara Allah untuk memilih seseorang. Jadi ketika Allah memilih seseorang, Allah tidak pandang bahwa itu adalah orang yang miskin, orang muda, orang tua, atau kaya, atau Allah bisa memilih dari siapapun, dari manapun, dari golongan apapun Allah bisa memilih. Seperti Daud. Daud ini adalah seorang penggembala domba. Nah, jadi bukti bahwa Allah ini menyertai Daud ada di dalam Mazmur pasal yang 11, pasal 12, pasal 15, pasal 23. Di situ dikatakan bahwa bukti Allah itu menyertai Daud. Salah satu contohnya adalah ketika Daud berperang melawan Goliat. Ketika Daud berperang melawan Goliat, mungkin Goliat ketika berperang membawa pedang, membawa perlengkapan yang lengkap. Ada perisai, ada segala macamnya. Tetapi Daud, apa yang dikatakan Daud? Bahwa Daud ini berperang dalam nama Tuhan. Dalam nama Allah yang hidup dia berperang. Dan apa yang terjadi? Daud ini bisa mengalahkan Goliat yang tinggi, lebih tinggi daripada Daud. Ketika Daud melihat Goliat, tingginya Goliat, dan ketika Goliat melihat Daud ini, Daud seperti apa? Kecil seperti semut. Nah, otomatis semut ini akan kalah. Tetapi di sini semut itu dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan raksasa. Nah, begitu juga dengan kita, begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan dengan syaratnya apa? Adik-adik harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika adik-adik memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan pakai adik-adik. Maka Tuhan akan memakai kalian semua menjadi alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, karena kedekatan Daud dan Allah, maka makin besar kuasa Daud. Nah, ini adalah satu bukti bahwa ketika Daud dekat dengan Tuhan, maka kekuasaan Daud ditambah. Dan karena Tuhan yang menyertai Daud, itu ada di ayatnya yang di ayat yang ke-10 dari 2 Samuel 5. Di sini dikatakan bahwa lalu makin lama makin bertambah besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Nah, jadi ketika Daud disertai Tuhan, maka kekuasaannya menjadi besar. Kekuasaannya menjadi lebar, menjadi banyak sekali. Nah, jadi inilah yang membuat Daud menjadi raja yang besar atas orang-orang Israel. Selain hubungan yang baik dengan Allah semesta alam yang telah mampukan menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi melalui kisah ini kita semua harus meneladani Daud. Dalam hal apa kita meneladani Daud? Dalam hal apa kita meneladani Daud? Dalam hal kedekatannya dengan Allah dan kemauannya untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi kita bisa juga seperti Daud kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau memiliki kemauan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, kedekatan dengan Allah dapat dibangun dengan cara
berdoa rajin, rajin saat teduh, rajin sekolah minggu, bersikap baik kepada orang tua dan juga teman, jujur dan sebagainya. Nah, seringkali di sini ketika kita disuruh berdoa, adik-adik ketika disuruh berdoa, coba misalnya, oh Tika berdoa hari ini, loh. Maaf Kak, Tika nggak bisa, yang lain aja. Nah, itu adalah contoh yang tidak baik. Jadi ketika kita disuruh berdoa, kita harus melakukannya. Karena Tuhan nanti yang akan memberikan kemampuan pada kita. Atau biasa kita alasan, saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa berdoa. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang tidak kita lakukan. Jika kita minta untuk berdoa, kita berdoa. Karena Tuhan sendiri akan memberikan kemampuan kepada kita. Nah, jadi dengan demikian Allah semesta Allah akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sebagai anak-anaknya. Nah, jadi Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan menyertai kita. Kita karena ini adalah anaknya. Nah, hal yang terpenting dalam hidup kita yang harus kita lakukan adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah serta memiliki kemauan dan keberanian, maka hidupnya akan senantiasa dekati oleh Tuhan. Jadi hal ini yang harus kita tekankan dalam diri kita. Apa? Bahwa kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Serta memiliki kemauan dan keberanian. Jadi mari kita katakan, saya pasti bisa. Ya coba, semua di-unmute, kita katakan bersama-sama, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti Bisa. Saya pasti Ya. bisa. Jadi kita pasti bisa untuk melakukan kehendak Allah. Caranya bagaimana? Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita memiliki kemauan, kita memiliki keberanian. Iya. Kalau kita mau sekolah, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau melakukan apapun, kita minta pimpinan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Nah, jadi sebagai ayat hafalan kita, untuk punya ayat hafalan, yaitu di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6. Ya, ini nanti dihafalkan. Mungkin minggu depan yang bertugas akan bertanya. Jadi di 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-2b, di sini dikatakan bahwa engkaulah yang harus gembalakan umatku Israel dan engkaulah yang jadi raja atas Israel. 2 Samuel 5 ayat yang ke-2b. Itu ayat hafalan. Jadi adik-adik, Om Tul, Kak Siska, dan semuanya itu memiliki tanggung jawab karena kita sudah dipilih Tuhan di sini. Dan di situ dikatakan bahwa engkaulah, coba kata engkaulah ini diganti dengan nama kita. Kata engkaulah ini diganti dengan nama kita. Nah, yuk kita baca bersama. Sudah ketemu? 2 Samuel pasal yang 5 ayat 2. Udah di-share sama Papi Kata Fendi ya. engkaulah ini diganti dengan nama kita masing-masing. 1, 2, 3. Itulah yang harus menggalakan umatku Israel. Itulah yang menjadi raja Israel. Nah, oke. Jadi yang terakhir bahwa ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita memiliki kemampuan, kita memiliki keberanian, percaya, maka hidup kita ini akan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada
Kak Siska kembali. Oke, terima kasih Om Tukul untuk sharing firman Tuhan siang ini. Siapa yang diberkati firman Tuhan siang ini? Angkat tangannya, lambaikan tangan. Nah, sesuai dengan janji kakak kemarin, hari ini kita mau adain kuis nih. Nah, pastikan adik-adik semuanya sudah ada Alkitabnya ya di samping kalian semua. Udah siap belum nih? Marvel di-unmute, Gwen, Dede, Ini ada hadiahnya loh. Nanti Devon, diantar. Tika, Cheris. Ayo semuanya di-unmute dulu ya. Dah. Oke. Marvel, Gwen, Tika. Unmute. Kak, Ya, udah ya. boleh nggak pakai tablet app yang Alkitabnya? Hah? Boleh nggak Boleh. pakai tablet? Boleh, asal jangan lihat Google ya. Enggak kok. Kita di-unmute dulu ya, Marvel. Oke, semuanya. Tika udah ready. Tika, belum Tika? Gas. Oke, udah? Semuanya udah ready? Ada 6 pertanyaan. Udah. 5 pertanyaan utama dan 1 pertanyaan bonus. Nah, udah ready ya semuanya ya? Kakak sebutin pertanyaan yang Tunggu. Bentar, tunggu. Ini siapa ya? Emoticon ini siapa ya? Emoticon set. Hah? Kak Siska nge-freeze nih ya. Oh, kasih sukanya ke gue. Kasih sukanya. Lu. Hah? Kasih sukanya ngeheng. Yang ngasih kuisnya ngeheng. Tunggu bentar ya, adik-adik. Oh, tuh lagi join lagi. Jaringannya tadi terputus. Oke. Sudah ada yang jawab pertanyaan yang pertama? Apa pertanyaannya? Tanyanya komunikasi. Pertanyaannya belum. Ternyata tadi terputus ya waktu kakak sebutin pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama ya, gampang banget. Apa tema renungan firman Tuhan kita minggu lalu? Gideon. Siapa? Gideon. Wah, Gideon. Temanya atau orangnya? temanya bukan orangnya. Aku bisa. Ika mau jawab? Temanya apa ya? Ingat aku bisa loh. Siapa tuh yang jawab? Marvel ya? Aku. Nael? Aku. Tika. Oh, Tika. Aku aja. Aku bisa sih, seingat aku. Siapa? Tika? Aku mah gampang banget itu jawabannya. Apa Devon bisa jawab apa? Gideon. Tema minggu lalu. Bukan nama tokohnya Devon, tapi temanya minggu lalu itu. Yes, I can. Oke, benar. Pemenangnya Devon. Devon ya. Apa itu? Devon, 1 skornya.
Pertanyaan yang kedua ya, dengerin baik-baik. Terdapat di mana ayat firman Tuhan kita minggu lalu? Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 2a. Benar nggak, Pak Fendi? Benar. Titik. Benar. Harus benar sih ini. Oh, harus benar, Kak Tika. Tapi yang mana? Benar nggak, Pak Fendi? Hakim-Hakim 6 ayat Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 2. 2 apa, Tika? Coba dibacain, Tika, apa tuh isinya? Tapi orang Islam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sebab itu ayat berapa? Pokoknya semuanya ini kalau udah terjawab pertanyaan nomor 2 ini nanti ke belakangnya ini tentang hakim-hakim 6 semua. Oke, hakim-hakim 6 benar dong berarti. Udah benar ya, Kak Siska? Oke, Ayatnya Tika berapa? Pertanyaan nomor 3. Nih, siap-siap ya buka Alkitabnya, Hakim-Hakim 6. 6 benar. Berapa tahun Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke bangsa Midian? Nah, lo ada tuh di Hakim-Hakim 6. 7. Oke, Sheris dapat poin 1. Aduh, Sheris. Ya, dapat. Pertanyaan nomor 4 ya. Di mana orang Israel membuat tempat perlindungannya? Di goa. Di Goa. Goa dan kubu-kubu. Oke, Nathanael dapat poin 1. Wah, ini mah sama semua nanti ya poinnya. Harus ada pertanyaan tambahan nih kayaknya. Nomor 5 ya. Gideon itu nabi, imam, atau hakim? Hakim. Hakim. Lama lu jawabnya, udah gua kasih tahu. Jangan langsung ngomong aja. Yang ikut kuis maminya. Ini pertanyaan terakhir ya. Tadi Sheris benar ya, Kak Siska? Iya, benar. Sheris 2 poin ya berarti ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ya. Nama ayahnya Gideon. Aduh, siapa tuh? Tunggu, Gaza. Apaan Gaza? Nama bapaknya Gideon. Sabar, Kobi. Pukul. Lu sini aja gue yang cari, lama. Siapa sih? Ayo, siapa? Google. Masih di sekitaran hakim-hakim 6. Depannya apa, Kak Sis? Kenapa, Ceh? Depannya apa? Huruf apa? Y. Gaza. Salah. Goa. Gideon. Ayo. Depannya tadi apa? Y. Yoas. Siapa tuh yang jawab tadi? Mami Yeni ikut kuis. Mami Yeni. Indonesia tadi yang jawab. Ikut kuis. Siapa yang jawab tadi? Aku. Enak aja, suara beda ya. Gua yang jawab, Marvel. Enggak, Cikesha tadi yang jawab. Kok Marvel? Marvel 1. Oke. Jadi dari ke-6 pertanyaan ini ternyata pemenangnya adalah Sheris. Sherisa. Sherisa punya poin 2, yang lainnya poinnya 1. Benar. Tapi aku masih bingung perbedaannya aku. Imbang. Aduh. Perbedaannya Kenapa, Tika?
Oke. Tuh ada feedback Sheris nanti Mami ini. hadiahnya dikirim ke rumah Sheris ya. Ntar kakak-kakak guru sekolah minggunya mau ini dulu, mau meeting dulu apa hadiah yang mau dikirim ke rumahnya Sheris. Ntar lain kali kita mau kuis lagi ya, kita akan bikin kuis lagi, entar nanti di minggu keberapa lagi, nanti pertanyaannya akan lebih banyak deh, biar lebih seru dan banyak juga yang berebut untuk jawab. Nah, ini pengetahuan kita tentang Alkitab juga ya, tapi harus jujur, nggak boleh lihat Google ya, lihat Alkitab boleh, tapi nggak boleh lihat Google, oke? Oke, Kak Siska. Hari ini aku belum siap. Oke, jadi pemenang kita hari ini adalah Sheris. Winner is Ferry. Yeay! Oke, Sheris. Nanti Sheris kasih tahu ya. Nanti ditransfer pulsanya. Nomornya di PM. Oke. Bapak Pendeta Paulus bisa tutup dalam doa buat ibadah ini. Hei, tadi siapa yang sudah menang tadi? Series ya? Sheris. Ya, mana coba seriesnya? Tampilin. Ya, selamat ya series. Luar biasa. Nanti minggu depan pertanyaannya bagus. Pertanyaannya mungkin ada 7 atau 8. Ya, supaya semua belajar dari apa yang diceritakan sama Kak Tukul Arwana tadi. Tukul Santoso tadi ya. Ada Pak, ada. Ya. Itu. Oke, sekarang kita berdoa, kita akhiri ibadah grow ya. Kita semua tutup mata, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Zoom yang sudah kami lakukan dari permulaan hingga pada akhirnya Tuhan menuntun acara ini. Dan hamba-Mu mohon Tuhan memberkati semua anak-anak supaya mereka tetap sukacita walaupun belum bisa sekolah, tetapi dia bisa ada sukacita di rumah dan apapun yang dikerjakan di rumah selama belajar, proses belajar dari jarak jauh ini, ya Tuhan juga menjaga, melindungi mereka semuanya, bukan hanya memberikan sukacita secara jasmani, tapi dari spiritnya, Roh Kudus memberikan sukacita. Terima kasih. Kami juga berdoa buat orang tuanya daripada anak-anak semuanya dalam pekerjaannya Tuhan berkati dan lindungi, dan yang dikerjakan Tuhan buat berhasil juga beruntung. Berkati kakak-kakak yang mengajar gereja anak, dan untuk minggu depan juga supaya bisa lebih menarik lagi dan kami bisa belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami tutup ibadah Zoom ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata Amin. 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 Oke, semua buka video dulu, kita foto dulu ya. Habis itu kakak-kakak jangan langsung leave, kita ada meeting sebentar, evaluasi untuk ibadah hari ini. Oke. Marvel, boleh dibuka? Marvel, Ko Alim. Halo Ko Alim, tuh. Adik-adik tuh, halo dulu sama Ko Alim. Halo, Ko Alim. Halo. Tuh, Ko Alim Udah gimana lama. kabarnya? Wah, Alim itu siapa ya? Berubah, makin cabut. Lagi di ruang angkasa nih kayaknya Ko Alim. Dede Alim Evelyn. masih ada di Jakarta, bukannya pindah ke Amerika. Ya Pak Kirain pindah ke Amerika atau ke Taiwan. Ayo gue. Oh iya, ikut terus ya Pak. Yuk kita foto dulu yuk gue. Foto dulu bentar. Marvel. Buka videonya bentar. Foto. Bentar, foto dulu. Ayo. Fotonya nggak boleh hilang ini. Mana fotonya? Udah ya. 1, Is. 2, 3. Tahan dulu. Oke. Kok Marvel nggak dibuka?
Marvel nggak dibuka. Marvel mau dibuka fotonya? Marvel udah buka baju dia. Malu dia. Ya udah. Oke, thank you adik-adik semuanya. Nanti fotonya aku share ya. Oke, thank you Kak Bye. Minggu depan Siska. kita ada ibadah lagi. Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan. Bye-bye adik-adik. Bye semuanya.